Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nursalsana Dipa dengan NIM 2010501175 dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum statistika farmasi. Kali ini pada percobaan kelima saya akan membahas mengenai uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Untuk uji ANOVA, yaitu uji parametrik yang mana asumsi harus terpenuhi sebelum melakukan uji ANOVA, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah terdistribusi normal atau tidak dan homogen atau tidak. Sedangkan uji Kruskal-Wallis digunakan apabila asumsi parametrik pada uji ANOVA tidak memenuhi syarat. Sebelum melakukan uji ANOVA dan Kruskal-Wallis, kita akan melakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk. Kita akan melakukan uji normalitas. Di sini, di kolom name, baris pertama, kita ketik EEAH 250, selanjutnya EEAH 500, EEAH 750, EEAH 1000, EEAH 1250. Untuk desimalnya 2, karena pada kasus kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Untuk labelnya kita beri nama EEAH 250 ppm. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini sudah terisi semua data-datanya. Dari kasus ini kita pindahkan ke SPSS, ke data view. Setelah data dimasukkan, kita pilih Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Kita pindahkan semua EEAH 250 sampai 1250 ke dependent. Lalu kita pilih plot. Deskriptifnya kita kosongkan, box plotnya kita none. Kita pilih normality, plot with test. Continue. Oke. Akan muncul hasil output seperti ini. Kita lihat nilai signifikannya. Pada tes normalitas ini, nilai signifikan EEAH 250 yaitu 0,025, yang artinya kurang dari 0,05. Dapat dikatakan pada signifikan EEAH 250 ppm terdistribusi normal. Untuk EEAH 500 ppm, nilai signifikannya 0,976, yang artinya lebih besar dari 0,05. Dapat dikatakan tidak terdistribusi normal. Untuk EEAH 1000, nilai signifikannya 0,620, yang artinya lebih besar dari 0,05. Untuk EEAH 1000, nilai signifikannya 0,833, dapat dikatakan juga tidak terdistribusi normal. Untuk EEAH 1250 ppm, nilai signifikannya 0,005, yang artinya kurang dari 0,05 dapat dikatakan terdistribusi normal. Sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai signifikan EEAH 250 ppm dan nilai signifikan EEAH 1250 ppm tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Setelah kita menguji normalitas, selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Apakah homogen atau tidak? Pada kolom name, baris pertama kita ketik kelompok. Untuk desimalnya 0, labelnya kelompok. Untuk palos 1, kita beri label EEAH 250, 2 EEAH 500, 3 EEAH 750, 4 EEAH 1000, 5 EEAH 1250. Kita klik OK. Mensurnya scale. Yang kedua, kadar enzim. Desimalnya 2, karena tadi di data kasus ada 2 angka di belakang koma. Untuk labelnya persen inhibisi enzim. Untuk label, kita isi persen
inhibisi enzim hyaluronidase, volume-nya none, measure-nya scale. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini data di sini kita diambil dari data yang ada pada kasus. Selanjutnya pada kolom kelompok kita beri angka 1, lalu enter, akan muncul tulisan EEAH 250 karena di sebelumnya kita sudah menggunakan kode untuk 1 itu EEAH 250, 2 EEAH 500, 3 EEAH 750, 4 EEAH 1000, yang kelima EEAH 1250. Akan seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita pilih analyze, kita pilih descriptive status, kita pilih explore, lalu untuk inhibisi, untuk persen inhibisi kita pindahkan ke dependent, lalu kelompok kita pindahkan ke faktor, display-nya kita pilih bot, lalu statisnya deskriptif, untuk plot, deskripsinya kita kosongkan, box plotnya kita pilih none, untuk spread versus level width leveliness. Selanjutnya, pada uji homogen kita menggunakan metode Leavenworth. Kita pilih power estimation. Kita pilih continue. Oke. Akan muncul hasil outputnya seperti ini. Kita lihat di tabel homogen varian. Kita bisa lihat di sini nilai signifikannya. Pada uji homogen kita bisa lihat nilai signifikan pada bagian based on median and width adjusted DF. Nilai signifikannya yaitu 0,015 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data pada kasus ini tidak homogen. Karena pada kasus ini datanya tidak terdistribusi normal dan tidak homogen, maka kita akan menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Kita kembali ke SPSS. Karena data ini tidak terdistribusi dan tidak homogen, maka kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kita melakukan uji Kruskal-Wallis. Kita pilih analyze, kita pilih non-parametric, legacy dialog, lalu kita pilih ke independent sample. Untuk persen inhibisi kita pindahkan ke task variable list. Untuk kelompok kita pindahkan ke group variable. Lalu kita pilih define range. Minimumnya kita 1, maksimumnya kita 5 karena ada 5 kelompok. Untuk tes tipenya kita Kruskal-Wallis, lalu kita pilih OK. Nah, akan muncul hasil outputnya seperti ini. Kita lihat pada hasil uji Kruskal-Wallis, di sini nilai asim signifikannya yaitu 0,00, yang artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa pada uji Kruskal-Wallis data tersebut terdapat perbedaan antara variabel-variabel yang ada di kolom ini. Sebelumnya, untuk membedakan uji T dengan uji ANOVA, kita bisa lihat dari variabelnya. Untuk uji T yang dilakukan untuk mengetahui beda dari dua variabel sedangkan untuk uji ANOVA digunakan untuk mengetahui
beda lebih dari 3 variabel. Biasanya di sini ada 5 variabel. Sehingga pada kasus ini menggunakan uji ANOVA untuk uji parametrik dan uji Kruskal-Wallis untuk uji non-parametriknya. Demikian praktikum statistika percobaan 5 kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.